Nah, sekarang kita lanjutkan ke perilaku yang bertentangan dengan hukum. Ini pun sebenarnya kalian sudah tahu ya, mana-mana perilaku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Orang yang tidak taat kepada hukum itu bisa disebabkan oleh dua hal, ya. Apa saja kita lihat. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar hukum sudah dianggap kebiasaan, bahkan kebutuhan. Wah, ini bahaya. Jadi melanggar hukum itu dianggap sebagai kebiasaan. Ya, misalnya begini, udah biasa. Naik motor, tidak memakai helm, tidak punya SIM, ya. Lalu kemudian dia biasa saja di jalan raya. Kemudian kalau ada polisi, kemudian dia bilang, ya, biasa saja Pak, ini dekat dengan rumah saya, tidak ada masalah, saya hanya ke situ saja. Nah, bahwa tidak memakai helm di jalan raya itu adalah pelanggaran hukum, tapi orang itu menganggap itu adalah kebiasaan saja. Mengatakan, menghina orang dengan sebutan bodoh, ya, lalu kemudian menghina orang lain, misalnya menyebut suku tertentu itu lebih rendah dari sukunya. Mereka nggak tahu bahwa itu bisa menyinggung perasaan orang lain dan itu melanggar hukum. Mereka anggap itu biasa-biasa saja. Wah, itu bahaya anak sekalian ya. Bahkan ada yang menganggap ini kebutuhan. Aduh, sangat bahaya. Lalu kemudian kita lanjutkan. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Di anak sekalian, hukum itu tidak kaku. Hukum yang berlaku di suatu negara atau hukum positif, hukum yang saat ini berlaku pada suatu negara itu bukan kitab suci. Artinya bisa diubah menurut kebutuhan yang berlaku. Banyak hukum-hukum yang sudah dianggap kedaluarsa, jadi perlu ada penggantian hukum disesuaikan dengan perkembangan zaman. Makanya anak sekalian, di Indonesia itu seringkali ada perubahan-perubahan hukum. Nah, jangan sampai hukum itu kuno, hukum itu kedaluarsa. Makanya DPR bersama dengan Presiden harus terus melakukan inovasi ya terhadap hukum-hukum yang berlaku sehingga bisa mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut. Misalnya tentang narkotika, zaman dulu nggak ada ekstasi, nggak ada sabu-sabu, ya, nggak ada tembakau gorila, maka hukum ini harus diciptakan baru, ya. Ada penambahan sehingga orang yang mengkonsumsi, mengedarkan sabu-sabu bisa dijerat dengan hukuman yang berlaku. Kita lanjutkan sekarang macam-macam sanksi. Anak sekalian, bagi orang yang melakukan pelanggaran, bagi orang yang melakukan hukum, ya, atau berperilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku, maka dia tidak akan mendapatkan sanksi, bahkan mendapatkan pujian. Dan jangan sampai melakukan sesuatu yang baik karena ingin dipuji, tidak. Berperilaku baik itu ya manusiawi, memang seharusnya manusia yang punya akal dan punya hati ya berperilaku yang baik. Ya. Justru anak sekalian, manusia melanggar hukum yang berlaku, ya, itu berarti tidak wajar karena diberi akal dan hati, ya, untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Nah, bagi orang yang merugikan orang lain atau melanggar hukum yang berlaku, maka harus dikenai sanksi. Nah, apa saja sanksi-sanksi? Kita lihat. Untuk mencegah pelanggaran hukum dibuatlah sanksi. Sanksi bisa berupa sanksi hukum, sanksi sosial, dan juga sanksi psikologis. Sifat dan jenis sanksi berbeda-beda, namun tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Wujudnya sanksi itu membuat orang menjadi berpikir 1000 kali kalau melakukan pelanggaran, ya. Memang sanksinya banyak macam. Kalau sanksi norma tentu ada sanksi norma agama, ya, dosa nanti neraka. Sanksi melanggar norma kesusilaan, misalnya
malu pada diri sendiri, sanksi pada orang yang melanggar norma kesopanan dikucilkan. Nah, yang sekarang kita bicarakan adalah sanksi hukum bagi orang yang melanggar norma hukum. Maka sanksinya tegas, anak sekalian, jelas diatur di dalam pasal-pasal. Sanksi hukum bersifat tegas dan nyata. Tegas artinya adanya aturan yang telah dibuat secara material, misalnya hukum pidana mengenai sanksi diatur di dalam pasal 10 KUHP. Jadi jelas bahwa pasal sekian, barang siapa yang melakukan pelanggaran ini, hukumannya ini, ya. Misalnya mencuri, hukumannya setahun, 2 tahun, ya. Memperkosa misalnya 10 tahun dan lain sebagainya. Itu jelas ada di dalam pasal-pasal KUHP. Nah, di dalam pasal 10 KUHP, anak sekalian, hukuman itu dibagi menjadi beberapa macam. Nah, ini. Yang pertama ada namanya hukuman pokok. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, ya, ada hukuman mati, hukuman penjara, lalu kemudian ada di samping penjara ada hukuman denda, ya. Hukuman mati kalau di Indonesia, anak sekalian, sebisa mungkin dikurangi karena hukuman mati itu bertentangan dengan hak asasi manusia, dan hukuman mati juga tidak membuat jera ternyata. Lalu kemudian hukuman mati juga berefek kepada keluarga, karena keluarganya akan menanggung akibat dari perbuatan orang yang dihukum mati. Lalu hukuman penjara, anak sekalian, sebenarnya penjara itu juga ada istilah hukuman kurungan, ya, selain penjara. Ada namanya pidana kurungan, itu hukumannya antara 1 hari sampai 1 tahun, itu disebut pidana kurungan. Sementara kalau 1 tahun sampai seumur hidup itu disebut hukuman penjara. Nah, selain itu kita lanjutkan, nah, sekalian, ada hukuman tambahan. Nah, hukuman tambahan ini terdiri dari satu, pencabutan hak-hak tersebut, hak-hak tertentu. Misalnya tentu saja yang pertama adalah hak untuk bebas, ya, karena di penjara, ya. Lalu kemudian hak untuk memilih dan dipilih, artinya orang di penjara itu tidak boleh mendaftar menjadi presiden atau tidak boleh mendaftar menjadi anggota legislatif, DPR, dan lain sebagainya. Itu dicabut haknya tersebut, hak pilih dan hak dipilihnya. Yang kedua, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. Misalnya orang yang melakukan tindakan korupsi, anak sekalian, hartanya akan disita oleh negara. Terutama adalah harta-harta yang dianggap hasil dari korupsi. Atau orang yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa mengedarkan narkotika, maka barang-barangnya akan disita, terutama barang-barang yang dianggap hasil dari penjualan barang-barang terlarang tersebut. Misalnya kendaraan, rumah, tanah, kalau itu dianggap hasil dari penjualan barang terlarang tersebut. Lalu kemudian ada pengumuman keputusan hakim. Jadi hakim memutuskan si A melanggar hukum, hukumannya sekian, diumumkan. Maka ini juga hukuman tambahan. Diharapkan dari hukuman tersebut mereka menjadi malu, dan kalau sudah malu akan jadi jera, ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, nyata. Berarti ini sifat sanksi hukum tadi, yang kedua adalah nyata. Berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Jadi itu nyata bahwa kalau melanggar, ya akan diberi sanksi, dan sanksinya langsung nyata, gitu, ya. Jika sanksi hukum diberikan oleh negara, sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, sedangkan sanksi psikologis dirasakan oleh batin kita sendiri.
Oke, anak sekalian, itulah materi kita yang terakhir dari bab 4. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Nah, anak sekalian, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian masih belum bisa memahami dengan baik, maka kalian bisa buka kembali video ini di YouTube Bapak, yaitu di PPKN Studio. Atau kalian kembali ke Google Classroom untuk membuka materi dengan lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.